Dan dari sebagian ulama, barang siapa yang mengangkat kertas dari tanah, di dalam kertas itu ada nama Allah Ta'ala, dia angkat ijlalanlah, sebagai bentuk penghormatan baginya, au khaufan min an yudasa, atau dia takut nanti bakal hilang, bakal terhina, bakal keinjak dan lain sebagainya, ya. Kutiba indallahi minas siddiqin, orang itu bakal Allah tulis dalam deretan orang-orang siddiqin. Enggak gampang masuk daftar ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Al-Imam Abdul Majid Ali Al-Adawi mengatakan, wa'lam waffaqakallahu ta'ala lil ilmi wal ma'rifati wal amali, dan ketahuilah semoga Allah memberikan kepadamu taufiknya, lil ilmi, untuk ilmu, wal ma'rifati, dan ma'rifah. Jadi semoga Allah memberikan kita taufik terhadap ilmu dan ma'rifah, supaya kita ini mendapatkan ilmu, supaya kita ini mau mencari ilmu, mau belajar. Itu pertama, beliau minta kepada Allah supaya kita dapat taufik, ya. Artinya taufik itu adalah kekuatan dari Allah untuk bisa berbuat baik. Khalqu qudratit ta'ah fil abdi, itu namanya taufik, ya. Jadi Allah menciptakan kekuatan untuk kita supaya bisa berbuat baik, itu namanya taufik. Supaya Allah berikan kekuatan mendapatkan ilmu, tentu dengan belajar. Jadi kalau enggak belajar itu ya enggak, susah. Oh, gimana dengan ibadah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajarkan kalian. Enak ntar, udah deh kita ibadah aja deh, takwa aja. Takwa juga nggak bisa kalau nggak pakai ilmu. Karena takwa kepada Allah itu bentuknya apa? Bentuknya perintah dan larangan. Untuk mengetahui perintah dan larangan harus punya ilmu. Jadi kalau nggak punya ilmu nggak bisa. Duduk aja di majelis ilmu, dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang duduk di majelis ilmu. Kalau istighfar belum tentu Allah ampunin. Insya'a ghafar wa illam yasha' lam yaghfir. Ada orang istighfar minta ampun sama Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Kalau Allah terima, Allah ampunin. Kalau enggak. Kalau majelis ilmu enggak minta aja diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qumu qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Begitu kata Allah. Setelah selesai majelis, udah, ayo bubar. Bangun. Bukan hanya dapat ampunan, kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya jangan pernah bosan duduk di majelis ilmu. Kemudian beliau memintakan kita kepada Allah al-amal, supaya bisa mengamalkan ilmu. Nah, beliau katakan annal ibrata biman tawat alaihi al-bawatinu, bahwasanya yang menjadi ibrah, patokan, dasar dalam pengamalan sesuatu itu biman tawat alaihi al-bawatin, bergantung dengan apa yang meliputi hati, ya. Bergantung dengan apa yang meliputi hati. Yakin apa kagak, ya. Bersih apa kagak. Jadi itu tergantung itu. Kama qala alaihi salatu wassalam, niyatul mar'i khairun min amalih. Sebagaimana Nabi bersabda, niatnya seseorang lebih baik daripada amalnya. Niatnya di mana? Adanya di dalam hati, ya. Jadi kalau ngamalin apa aja, makanya orang dulu cuman bongkraras, ya. Abong kagak waras, kan begitu. Itu bawatinnya bersih,
hatinya yakin, batinnya bagus, manjur. Lah kita bismillah, bismillahnya bagus, cuman batinnya kita nggak bagus, ragu-ragu, ya, kurang yakin. Terus juga apa namanya, hati banyak dengkinya sama orang, kotor, bangga, pengen diagulin, gitu kan? Kita kadang-kadang nggak dipanggil pakai nama, nggak dipanggil pakai gelar, marah, kan gitu. Atau kita kagak kesebut, marah. Lah, emang apa? Apakah harus orang nyebut kita? Kan nggak harus. Apa mungkin dia lupa nyebut kali? Ya. Apa mungkin dia salah kali nyebutnya? Apa mungkin dia lupa? Kita aja sering banget lupa. Kadang-kadang kalau kita menyebut, siapa ya namanya ya? Siapa ya? Lupa. Itu kita kadang-kadang pernah begitu. Nah, orang lain juga bisa jadi begitu. Bisa jadi dia lupa, nah nggak usah marah. Apalagi kadang-kadang ustadznya datangnya belakangan, adanya di pojokan, nggak kesebut, wajar, nggak kelihatan. Nah iya, apalagi marah. Nah ngapain makin marah? Oh di pojok mulu. Tapi Ustaz Umar mah nggak marah dia kalau nggak disebut, ya. Paling besok nggak datang lagi. Nggak ada faedahnya gitu, maksudnya nggak ada faedahnya. Ya. Itu kalau kita marah begitu, orang lain pada tahu apa kagak? Lah kagak ada yang tahu. Tahu-tahu purik. Lah orang lain kan, ngapa itu dia? Lah kan begitu. Mana faedahnya? Kan nggak ada. Malah orang tambah apa? Tambah enak jadinya. Lah ngapa dia itu marah? Ngapa dia itu begitu? Santai aja. Faidatun fi ba'di syurahil mukhtasari. Faidah di sebagian kitab-kitab yang menjelaskan tentang kitab ringkasan, kitab mukhtasar, anna Aba Muslimin al-Khawlaniyya kanat lahu jariyatun tusqihi summa wa lam yu'athir fih. Bahwasanya Al-Imam Abu Muslim al-Khawlani, ini seorang wali besar, Al-Imam Abu Muslim al-Khawlani, ya, seorang imam besar ini. Beliau memiliki budak perempuan, tusqihi sum walam yu'athir fi. Itu Imam Abu Muslim al-Khawlani ama budak perempuannya dikasih racun tapi kagak ngaruh. Fasa'alathu an dzalik. Kemudian nih budak perempuannya akhirnya nanya. Orang kan kalau misalnya udah berbuat jelek, udah ngepas, ntar dia lama-lama penasaran, kok kagak ngapa-ngapa. Penasaran dia ntar lama-lama. Faqala ma hamalaki ala dhalik. Kemudian kata Imam Abu Muslim al-Khawlani, apa yang membuatmu itu berbuat seperti itu apa? Kenapa kamu ngeracunin saya? Qalat li annaka sirta syaikhan kabiran wa dhahara syaibu fi wajhik. Masalahnya engkau itu sekarang udah jadi syekh yang tua. Wa dhahara syaib fi wajhik, udah nampak uban di wajahmu, udah nampak uban. Terus maksudnya, lah saya budak, ntar bagaimana? Kalau mati, status saya tetap budak-budak juga. Jadi ini Abu Muslim al-Khawlani, beliau mau dibunuh sama budaknya. Dia sih ngarepinnya apa? Bebas. Fa'ataqaha. Akhirnya Imam Abu Muslim tahu kalau dia mau bebas, dibebasin sama Imam Abu Muslim. Thumma qala inni aqulu 'inda kulli aklin aw syurbin bismillahirrahmanirrahim fala yadurruni syai'un. Kata Imam Abu Muslim al-Khawlani, saya biar kamu tahu nih, ya, ngomong dia sama budaknya biar kamu tahu, setiap saya makan, setiap saya mau minum, saya baca bismillahirrahmanirrahim, maka saya nggak bakalan kena sesuatu yang membahayakan saya. Nah, itu kalau orang baca bismillahirrahmanirrahim, ya. Latifatun qila inna Luqmana alaihi salamu ra'a raka'atan fiha bismillahirrahmanirrahim farafa'aha fa'akramahu Allahu bil hikmah. Dikatakan bahwa Sayyidina Luqmanul Hakim, beliau ngelihat ada kertas, dalamnya ada tulisan bismillahirrahmanirrahim.
Tuh kertas itu diambil, ditaruh di atas, ya, diambil, ditaruh di atas. Ngapain? Sebagai penghormatan, ta'ziman untuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah tahu nggak dia itu memuliakan Bismillah? Tahu. Akhirnya beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mulutnya bisa mengucapkan hikmah. Basit, gampang, remeh. Tapi gimana? Allah kasih yang besar. Makanya walaqad ataina Luqmanal hikmah. Ya, dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi omongannya tuh kalau ngomong kena ke hati orang. Dikit aja maknanya banyak. Kalau orang sekarang kan kagak, ngomongnya bertele-tele, maknanya kagak ada. Panjang buat omongan, panjang, rapat sampai 3 jam. Padahal ya emang gitu doang. Rapat sampai 3 jam, ujung-ujungnya ini bagaimana nyari dana 17-an. Itu doang udah. Sampai 3 jam, lama banget, nggak kemana-mana. Kalau beliau nih omongannya dikit, tapi maknanya banyak, luar biasa. Allah kasih hikmah lantaran mengagungkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga sama, ngagungin misalnya nih, ngagungin apa? Musola, tempat sholat, ya, masjid. Itu juga sama, kotor-kotor dibersihin, ya. Ngupil-ngupil misalnya, ngupil nih di masjid atau ngupil misalnya di musola, ngupil di majelis-majelis gitu. Hormatin majelis, hormatin musola, hormatin masjid. Itu upil jangan dibuang, taruh di kantong. Ya, buang di mana? Di kantong. Ntar udah pergi keluar baru buang di luar. Begitu. Ini kadang-kadang kagak. Kuku digigit-gigitin. Begitu habis gigitin kuku aja, dibuang. Di mana? Di masjid. Jangan, Allah tahu itu. Begitu kita ngagungin rumahnya Allah, nah ntar Allah kasih, Allah agungin kita dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil yawaqid lil Qutb Sya'rani, dan di dalam kitab Al-Yawaqid karya Al-Imam Al-Qutb Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, yang ngarang Mizanul Kubra, ya. Beliau karangannya banyak, ada Al-Uhud Al-Muhammadiyah, ada Al-Mizanul Kubra, ada kitab tentang gurunya beliau Syekh Ali Khawas. Itu luar biasa ini beliau. Dalam kitab itu beliau mengatakan anna sayyidana Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu hasara qauman minal kuffar fi hisnin lahum, bahwasanya Sayyidina Khalid bin al-Walid mengepung satu kaum dari orang-orang kafir di benteng mereka. Faqalu, kemudian mereka berkata, taz'umu anna dinal islami haqqun fa'arina ayatan linaslama. Jadi ini Sayyidina Khalid bin Walid ngepung orang-orang kafir di bentengnya, tapi kagak nyerah. Itu kan serba salah, itu tos-tosan. Yang di dalam benteng bertahan dengan persediaan yang ada di dalam, yang di luar juga sama, dia harus bertahan, karena kalau kagak dua-duanya lemas. Cuman memang yang di luar lebih leluasa buat nyari bahan-bahan makanan, tapi kalau di luar kan dia lebih rentan. Rentan apa? Hujan, angin, lebih rentan. Nggak kayak sekarang kan, enak kan sekarang mah, ya. Sekarang mah istilah kata mah ya tempatnya lumayan dah, ya, camp-campnya juga lumayan. Kalau dulu ngapain? Kata orang-orang kafir, kalian menyangka bahwa agama Islam agama yang benar, beritahu kepada kami supaya kami masuk Islam. Ayo kasih tahu kami kalau emang agama Islam agama benar. Faqala ihmilu ilayya summal qatil. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, kamu bawain ke saya racun yang mematikan. Bawa kemari racun yang mematikan. Fa'atau bihi fa'akhadahu. Dikasih ke Sayyidina Khalid bin Walid, fa'akhadah, diambil
oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Wa qala bismillahirrahmanirrahim wa syarabahu falam yadurrah. Begitu mau diminum sama dia baca bismillahirrahmanirrahim, beliau minum, beliau enggak apa-apa. Faqalu, kemudian orang-orang kafir baru mengatakan hadza huwa dinul haq wa aslamu jami'an. Ini baru agama benar. Sayyidina Khalid, ya. Sayyidina Khalid hatinya luar biasa. Kan gitu kan? Hatinya luar biasa, baca bismillahnya mantap. Gitu. Kita jangan coba-coba. Apakah enggak boleh nyoba? Bukan. Mantapnya kagak. Jangan buru-buru nyoba. Wa an ba'dil ulama'i man rafa'a qirtasan minal ardi fihi ismullahi ta'ala. Dan dari sebagian ulama, barang siapa yang mengangkat kertas dari tanah, di dalam kertas itu ada nama Allah Ta'ala, dia angkat ijlalanlah, sebagai bentuk penghormatan baginya, au khaufan min an yudasa, atau dia takut nanti bakal hilang, bakal terhina, bakal keinjak dan lain sebagainya, ya. Kutiba indallahi minas siddiqin. Orang itu bakal Allah tulis dalam deretan orang-orang siddiqin. Enggak gampang masuk daftar ini. Enggak gampang. Tapi kalau hati kita benar memuliakan nama Allah, dimasukin. Daftar siddiqin tuh enggak gampang. Pemimpinnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dari kalangan kita pemimpinnya beliau. Ya tentu afdhalus siddiqin ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan kata Allah, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Nomor 2 itu. Nabi, siddiqin. Baru habis itu wasyuhada was-salihin. Belakangan. Jadi kalau kita ngelihat ada nama Allah lagi di bawah, angkat. Ini kita punya kitab nih. Ya, punya kitab. Ada Al-Quran, jangan Al-Quran bawah, jangan atas, ya. Kadang-kadang kita punya Yasin, Juz Amma di rumah, ya. Kita punya ya, bacaan-bacaan yang ada Al-Qurannya, ya. Taruh dia paling atas. Ya, orang sekarang kadang-kadang habis baca Yasin taruh di bawah. Wah, enak Yasin kayak koran, taruh di bawah. Kalau ditaruh di bawah lebih rendah dari Aqwa, kan gitu. Minimal kalau kita nggak mau naruh di kantong kita, minimal di atas Aqwa taruh, ya, di atas Aqwanya taruh. Kalau emang buat kita, kantongin. Kalau emang bakal dibalikin, balikin, biar dikumpulin, jangan ditaruh di bawah, ya. Wa an ba'dil arifina man istayqadha min manamih wa qala bismillahirrahmanirrahim razaqahullahu ridwanahul akbar. Ya Allah, barang siapa yang bangun dari tidurnya kemudian dia mengucap bismillahirrahmanirrahim, Allah kasih dia rizki berupa keridhaan Allah yang paling besar. Itu namanya berarti hatinya pertama kali yang diingat sama dia Allah. Kita kan kagak, begitu bangun juga ngulet, habis ngulet nyari HP, benar nggak? Iya kan? Habis ngulet nyari HP, nyet HP, lah bismillah wala alhamdulillah, bismillah kagak, alhamdulillah kagak, lupa itu orang. Ya alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, asbahna wa asbahal mulku lillah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut
wa 'alaika natawakkalu wa ilaikan nusyur. Begitu kalau lagi bangun tidur. Apal? Nggak apal juga. Ya minimal itu dah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, minimal. Ya. Faidatun hukiya an ba'di akabir salihin. Diceritakan dari sebagian orang-orang saleh yang besar. Annahu asyara ala Syekh Abi Bakr As-Sarraj, bahwasanya beliau memberikan isyarat kepada Syekh Abu Bakar As-Sarraj ayyaktuba bismillahirrahmanirrahim 625 marrah, memberikan isyarat kepada Syekh Abu Bakar As-Sarraj supaya nulis bismillah sebanyak 625 kali. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan anna man hamala hadza, bahwasanya orang yang membawa tulisan ini bismillahirrahmanirrahim sebanyak 625 kali, kasahullah, Allah akan memberikan dia pakaian haibatan azimah, berupa wibawa yang besar. Jadi kelihatan ini orang wibawa, ya. Tapi ingat, itu semua atas izin Allah. Mintanya mesti sama Allah. Jadi itu bismillahirrahmanirrahim dia nulis berapa kali? 625 kali tulis. Dilipat, dibawa. Ingat, bawanya bukan di pantat, ya. Percuma, kurang ajar itu namanya. Bismillah taruh di dompet, dompet taruh di pantat. Jangan taruh depan, ya. Mintanya tetap itu tuh minta sama Allah tuh. Nulis dia bismillahirrahmanirrahim. Sebab keberkahan itu Allah kasih dia pakaian berupa wibawa yang besar. Begitu. Gimana kalau kata orang nggak boleh? Nggak boleh apa? Nggak boleh, itu namanya azimat. Azimat apa? Mintanya sama Allah. Itu tuh minta begitu tuh mintanya sama Allah. Bukan karena tulisan itu, bukan. Allah yang ngasih, sebab kita nulis, kita banyakin nama-nama Allah. Allah yang ngasih keberkahan itu, gitu loh. Ya. Wah, katanya kagak boleh. Kalau kagak boleh, ilangin semua ayat kursi di rumah. Yang ngomong kagak boleh, ilangin semua ayat kursi di rumah. Buat apaan tuh pajangan ayat kursi di rumah? Tulisan Allah dan Muhammad buat apaan di rumah? Ayo saya tanya. Itu orang yang nempelin itu semua, dia pengennya apaan? Pengen berkah kan? Pengen berkah, pengen supaya, ya kalau kata orang sekarang mah pengen supaya rumahnya adem. Kan begitu. Apa bedanya sama ini tulis? Itu mah kagak ke bawa-bawa, berat. Itu doang. Masa mau bawa gituan? Orang sekarang gampang nganuin hukum itu, terlalu gampang. Dikit-dikit orang jangan syirik, dikit-dikit nggak boleh. Apa? Belajar dulu yang benar, jangan apa aja nggak boleh. Wala yaqdiru ahadun ayyanalahu bisu'in biidznillah wa jurriba dzalika wa sahha. Nah, dan orang tidak akan mampu untuk berbuat jahat kepada orang yang bawa tulisan itu dengan izin Allah. Lihat tuh, biidznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah, orang yang mau berbuat jahat kepada ini orang nggak bisa. Wa jurriba dzalika. Ini kata beliau nih, wa jurriba dzalika, dan sudah diuji, udah dites. Kalau bahasa obat udah uji klinis, telah selesai penelitian dari laboratorium. Udah diuji, wasahha, dan benar. Tinggal ngamalin, ya kan? Gimana? Tulis 625. Pengen tahu bisa apa kagak? Nah, kalau nulisnya nih, sholat dulu, ya, wudhu yang benar, sholat. Habis sholat minta sama Allah, habis itu baru tulis. Tulisnya pakai lekar begini nih, tulis ngadep kiblat. Begitu tuh adabnya. Ini agak sembarangan aja. Tempo-tempo mau ada yang pengen matangnya aja lagi tempo-tempo. Udah Ustaz, gimana kalau kita fotokopi aja? Wah, ilah fotokopi. Gimana kalau tulisannya kita fotokopi itu? Ustaz nulis dulu, aduh katanya kita tinggal fotokopi. Orang emang kalau kagak ada kemonesannya udah aduh. Kemudian nih ulama nih sayang sama kita.
cara-caranya dikasih. Ya, takut kita juga nanti dapat cara-cara yang kagak benar dari orang kagak benar. Faidatun liqada'il hawaij. Ya, ini siapa aja yang bisa kerjain untuk melancarkan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, mimma naqalahu ba'dul 'arifin, dari apa yang telah menukil akan hal tersebut sebagian orang-orang arif, ya, orang-orang yang mengenal Allah, al-arif billah. Kata sebagian mereka, man kanat lahu hajatun muhimmah, barang siapa yang dia memiliki hajat yang penting. Hajat yang penting macam-macam kan. Ada hajat penting biar tanahnya laku, hajat pentingnya biar anaknya lulus, ada hajat pentingnya biar dapat duit banyak, ada hajat pentingnya biar anaknya cepat nikah, ada hajat pentingnya biar usahanya lancar. Macam-macam hajat penting. Kata beliau, man kanat lahu hajatun muhimmatun, barang siapa yang dia memiliki hajat yang penting, falyaktub fi raq'atin bismillahirrahmanirrahim, hendaknya dia menulis di kertas, menulis bismillahirrahmanirrahim. Dah, tulis dulu itu, bismillahirrahmanirrahim. Setelah nulis bismillah, bawahnya min abdihi dzalil ila rabbihil jalil. Ya, ditulis di bawahnya min abdihi dzalil ila rabbihil jalil, dari hamba yang hina kepada Tuhan yang maha agung, kepada Tuhan yang maha agung, Tuhan yang mulia. Jadi kita nulis surat nih, nulis surat, ya. Nah, kalau bahasa kita YTH, yang terhormat kepada, begitu. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim, min abdihi dzalil ila rabbihil jalil, dari hamba yang hina kepada Tuhan yang maha agung. Di bawahnya ditulis lagi, Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya, Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Tuhanku, saya sedang terkena sebuah musibah, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah zat yang paling memiliki kasih saya. Itu artinya, itu doanya Nabiullah Ayyub. Di Quran tuh ada tuh, ya, Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Thumma yarmi birraq'ati fi ma'in jarin. Ya, kemudian udah tuh tulis saya, bismillahirrahmanirrahim, min abdihi dzalil ila rabbihil jalil, Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Tutup. Kemudian jalanin di sungai yang jalan. Nah, ini jalan nggak ini? Jalan. Nah, alirin sungai jalan, jangan got. Ya, sungai yang jalan, yang bersih, alirin. Kita nitip surat nih. Wa yaqulu, waktu ngalirinnya, waktu naroknya, ilahi bi Muhammadin wa alihi thayyibin, Tuhanku, sebab keagungan Muhammad dan juga keluarganya yang baik, iqdi hajati, kabulkanlah hajat saya. Disebutin hajatnya, fa innaha tuqda bi idznillah, maka sesungguhnya akan dikabulkan hajatnya dengan izin Allah. Ya, pakai gitu tadi, tulis surat, ya, nulis surat. Belum pernah kan? Belum pernah nulis surat sama Allah.